Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Faik. NPM NPM saya 2024 1220 122. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Bati, yang dimana saya disuruh untuk membuat video dan menjelaskan apa itu arsitektur dan organisasi komputer. Baik, langsung saja untuk menyingkatnya waktu. Apa sih arsitektur dan organisasi komputer tersebut, dan perbedaannya juga apa? Di sini kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi yang pertama itu adalah arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan terkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Sedangkan organisasi komputer merupakan konsep lebih mendalam detail teknis mengenai bagaimana perangkat keras komputer diterapkan. Hal ini termasuk mengenai bagaimana CPU itu berkomunikasi, bagaimana CPU itu bekerja dengan memori, dan juga bagaimana data disimpan dan diakses, serta bagaimana instruksi yang dieksekusi secara nyata. Penjelasan yang lebih detail saya akan jelaskan di sini. Arsitektur komputer ini tidak jauh beda, namun perbedaannya itu sangat signifikan, yang dimana perbedaan dari arsitektur komputer dan organisasi komputer tersebut yaitu ada beberapa aspek. Yang pertama itu aspek fokus. Nah, arsitektur komputer di sini fokusnya kepada atribut atau karakteristik sistem komputer yang tampak bagi programmer. Sedangkan organisasi komputer, cara implementasinya implementasi teknis perangkat keras. Contohnya seperti set instruksi, teknik, pengalaman, mekanisme. Sedangkan organisasi komputer, cara CPU berkomunikasi dengan memori, penyimpanan data, juga aliran data antar komponen. Dari sudut pandangnya saja sudah beda, bahwa arsitektur komputer di sini adalah dari programmer atau user atau siapa yang memerintah komputer tersebut untuk menjalankannya. Sedangkan organisasi komputer adalah teknisi atau perancang, yaitu dalam-dalamnya. Kemudian di sini saya akan merepresentasikan tentang bilangan desimal ke biner. Dalam dunia komputer, semua organisasi, semua komputer, semua informasi, baik itu angka, teks, gambar maupun suara, dipresentasikan dalam bentuk biner. Sistem biner hanyalah menggunakan angka atau digit 10 dan 1. Untuk memahami bagaimana komputer proses angka, mari kita pelajari cara mengonversi angka desimal ke biner. Angka desimal adalah 62 desimal ke biner. Jadi angka 62 ini terlebih dulu kita bagikan 2, yaitu 3 bagi 2 jadi 31. Sisanya tidak ada. Terus yang 31 ini kita bagi 2 lagi, yaitu 15. Namun walaupun dibagi 15 itu kan ada sisa satunya, 1. Kemudian seterusnya sampai habis. Itu adalah gampangnya. Di sini saya sudah buat tabel tentang pengonversian desimal ke biner, seperti yang dicontoh di sini. Jadi desimal 62 sama dengan 100.000, 100.000, 11,
11.910 biner. Kemudian banyak di teknisi-teknisi itu mengucapkan bahwa komputer itu harus menggunakan sistem biner. Kenapa komputer itu harus menggunakan biner? Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa penggunaan sistem biner oleh komputer bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pertimbangan desain yang mendalam yang memastikan keandalan, kesederhanaan, dan efisiensi dalam operasi elektronik. Jadi lebih sederhananya dan mudah diimplementasikan secara fisik. Dan sistem biner dengan dua keadaan dan sangat cocok untuk sifat dasar sirkuit elektronik yang dapat dengan mudah mempresentasikan dua keadaan ini sebagai ada atau tidaknya arus listrik atau tingkat tegangan tinggi atau rendah. Ini menyederhanakan desain hardware secara signifikan. Terus kemudian lebih tahan terhadap gangguan dan noise. Dengan hanya dua keadaan berbeda secara jelas, sistem biner jauh lebih reduce terhadap noise atau gangguan sinyal yang dapat menyebabkan kesalahan dalam sistem dengan lebih banyak keadaan seperti sistem desimal. Margin kesalahan menjadi lebih besar, membuat transmisi data lebih handal. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan implementasi sirkuit elektronik gerbang logika dasar AND or NOT yang merupakan blok bangunan dari semua sirkuit digital yang beroperasi pada input biner. Desain dan fabrikasi chip komputer menjadi lebih efisien dan murah ketika menggunakan data yang sederhana ini. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang CPU dan lainnya, di sini saya akan memberikan ilustrasi gampang. Ilustrasi gampangnya tentang organisasi komputer dan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Jadi arsitektur komputer ini adalah pertanyaan dari apa itu arsitektur komputer, dan jawabannya adalah organisasi komputer. Jadi gampangnya lagi adalah arsitektur komputer ini adalah lebih ke penggunanya, usernya yang memberikan perintah, dan yang menjalankan itu adalah organisasi komputernya. Jadi lanjut saja untuk menyingkatnya waktu, CPU dan instruksi. CPU kata lainnya adalah Central Processing Unit, CPU. Atau CPU ini adalah sebuah otak dari sebuah komputer, yang dimana tugas CPU di sini ada banyak, dan CPU ini berperan penting kepada organisasi komputer dan arsitektur komputer. Jadi sama seperti manusia, jika tidak ada otak manusia, bagaimana manusia akan menjalankan saraf-sarafnya, sistem di badannya tersebut? Jika tidak memiliki otak atau pikiran, jadi manusia itu akan bodoh, tidak akan tahu satu, dan tidak akan ada punya malu bahwa bertelanjang itu tidak memalukan. Jadi mereka tidak akan memiliki malu. Jadi ilustrasi gambarnya adalah seperti itu. Kemudian CPU di sini bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi program dan melakukan operasi aritmatika dan logika. Jadi CPU ini adalah yang mengeksekusi, yang menjalankan perintah dari user atau pengguna. CPU di sini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi ini. Fungsi-fungsi komponen utama dalam CPU ini ada 4. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Kedua Control Unit atau CPU, Register, dan Bus. ALU adalah
unit yang bertanggung jawab untuk melakukan semua operasi aritmatika, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan semacamnya. Juga operasi logika seperti AND or NOT. Ini adalah pusat komputasi di dalam CPU. Kemudian yaitu control unit. Control unit ini berfungsi sebagai pengontrol atau yang menjaga pengoperasian CPU. Ia akan mengambil instruksi dari memori, kemudian menerjemahkannya dan mengeluarkan sinyal kontrol yang sesuai untuk mengkoordinasikan komponen-komponen lain di dalam CPU dan sistem komputer secara keseluruhan. Atau lebih gampangnya, ini adalah produktor yang menyalurkan produk-produknya ke toko-toko yang lain. Lebih gampangnya begitu. Kemudian register adalah memori kecil yang berkecepatan sangat tinggi di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara, alamat memori, dan instruksi yang sedang diproses. Register memungkinkan CPU untuk mengakses data yang dengan cepat tanpa harus menunggu akses ke memori utama yang lebih lambat. Kemudian bus adalah kumpulan jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol antar komponen-komponen di dalam komputer. Misalnya antara CPU dan memori, atau antara CPU dan perangkat I/O. Ada bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Kemudian lanjut di sini kita bahas lebih mendalam tentang CPU. Setiap kali sebuah program dijalankan, CPU akan melakukan serangkaian langkah yang disebut dengan siklus instruksi. Siklus ini memastikan bahwa setiap instruksi yang dieksekusi dengan benar dan berurutan. Jadi di sini adalah bagaimana langkah-langkah CPU ini mengolah instruksi kita atau mengolah data-data yang sudah diperintahkan oleh sebuah pengguna. Yang pertama itu CPU akan melakukan fetch atau mengambil instruksi berikutnya dari lokasi memori yang ditujukan oleh program counter. Instruksi ini kemudian dimasukkan ke instruction register. Kemudian yang kedua ini adalah melakukan decoder atau menerjemahkan instruksi yang ada di IRCU, mengidentifikasi jenis operasi yang harus dilakukan. Jadi decoder ini adalah tahap di mana komputer ini atau CPU akan dikasih tahu, akan diterjemahkan tentang apa yang diinstruksikan oleh seorang pengguna, yang diinstruksikan dan kemudian diterjemah untuk semua komponen yang ada di CPU itu mengerti dan melaksanakannya tersebut. Yang ketiga adalah execute. Execute di sini dijalankan jika instruksi melibatkan operasi aritmatika atau logika. ALU akan melakukan tugas tersebut jika melibatkan transfer data. CPU akan memindahkan data antara register, memori, atau perangkat I/O. Dan yang terakhir adalah store. Setelah yang ketiga ini dilakukan, hasil dari semuanya itu akan disimpan kembali ke memori utama. Jadi setelah pengguna itu memberikan instruksi untuk menjalankan komputer atau program, ini akan disimpan ke memori. Kemudian yang di memori ini diambil lagi untuk dikerjakan. Setelah dikerjakan semuanya, setelah di-fetch, di-decode, di-execute, ini akan kembali lagi ke memori utama. Jadi ini adalah tolak balik atau input dan outputnya di dalam CPU siap untuk digunakan oleh instruksi. Jadi akan untuk siap dilakukan begitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori lah. Di sini memori sangat penting untuk sebuah CPU. Yang mana jika tidak adanya memori, sebuah CPU atau organisasi komputer atau komponen-komponen komputer ini tidak akan berjalan, karena instruksi dari pengguna ini membutuhkan tempat sebelum
dieksekusi oleh program. Jadi memori ini sangat penting di dalam komponen-komponen komputer. Memori adalah salah satu komponen krusial dalam arsitektur komputer. Di sini mengatakan berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Ada berbagai jenis memori masing-masing dengan karakteristik unik yang memandu kecepatan, kapasitas, dan fungsinya. Jadi penyimpanan di sini bermacam-macam, yang mana fungsinya juga beda, kapasitasnya beda, dan kecepatannya juga beda. Yang pertama itu ada RAM. RAM ini adalah Random Access Memory. Jadi yang kita tahu itu kalau di handphone itu RAM lebih kecil dibandingkan dengan ROM. Jadi di sini saya akan juga mengedukasi kalian tentang RAM. Jika belum tahu RAM di sini adalah cepat dalam membaca dan menulis data, namun bersifat volatil. Data akan hilang ketika daya dimatikan. Jadi fungsi RAM di sini jadi RAM adalah data yang bisa disimpan, kemudian itu jika dimatikan hilang kembali. RAM dan ROM adalah read only memory, bersifat non volatil. Data tetap tersimpan bahkan tanpa daya. Jadi walaupun dimatikan sebuah komputer atau perangkat keras, itu data masih akan tersimpan walaupun kita ditinggal selama 1 tahun atau lebih. Data itu akan tetap ada, tersusun rapi di memori. Di sini kegunaan dari RAM ini untuk menyimpan firmware atau BIOS yang penting untuk boosting sistem. Data biasanya tidak dapat diubah atau sulit diubah. Dan kemudian cache memori. Cache memori lebih cepat dari RAM tetapi memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, kilobyte hingga megabyte. Berfungsi sebagai buffer antara CPU dan RAM. Menyimpan data dan instruksi yang paling sering diakses CPU untuk mengurangi waktu akses. Jadi kenapa cache di sini lebih cepat hilang dan lebih kecil? Jadi fungsinya ada sebagai buffer kepada CPU dan RAM. Sama-sama menyimpan data dan instruksi. Makanya cache di sini cepat hilang dan tidak bermasalah. Terus CPU register, bagian memori tercepat dan terkecil terletak langsung di dalam CPU, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses saat ini oleh CPU. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi tentang penggunaan cache, di mana cache yang kita tahu itu adalah sebuah sampah katanya. Jadi jika ada cache di HP kita akan hapus. Bahkan perangkat HP kita itu akan memberikan saran kepada kita untuk menghapusnya. Jadi di sini saya akan memberitahu, cache memegang peran vital dalam meningkatkan performa komputer. Mari kita lihat bagaimana cache bekerja dalam skenario sehari-hari. Jadi CPU meminta data, kemudian CPU membutuhkan suatu data atau instruksi. Pertama-tama ia akan mencari cache di memorinya. Kemudian setelah cache itu ditemukan, maka CPU dapat mengaksesnya dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada mengakses RAM. Kemudian pencarian RAM. Jika data tidak ditemukan disebut cache miss. CPU akan mengakses memori utama RAM untuk mendapatkan data tersebut. Setelah langkah tersebut dilakukan semua secara bertahap, data akan disimpan ke cache. Saat data diambil dari RAM, salinnya juga akan disimpan ke cache agar jika CPU membutuhkan data yang sama lagi di masa mendatang, ia dapat diakses dengan cepat dari cache. Jadi kenapa cache itu tidak apa-apa di HP atau di mana? Karena jika hanya ada satu cache itu mustahil namanya. Jadi cache yang disuruh hapus oleh perangkat kita itu adalah salinan dari cache-cache sebelumnya. Jadi fungsinya itu disalin untuk berjaga-jaga akan kehilangan data.
Namun seperti yang kita tahu, data yang disimpan ke memori itu sampai kapanpun tidak akan hilang. Jadi media digital ini sangat berhati-hati, kita takut dicari jejak digitalnya oleh pengguna-pengguna yang tidak bertanggung jawab. Jadi penggunaan chat secara efektif mengurangi latensi akses data, mempercepat waktu eksekusi instruksi, dan secara keseluruhan meningkatkan performa sistem komputer. Ini adalah salah satu kunci utama dalam desain prosesor modern. Jadi kesimpulannya di sini adalah arsitektur dan organisasi versus organisasi katanya di sini. Arsitektur adalah konsep fungsional yang terlihat oleh programmer apa yang bisa dilakukan, sementara organisasi adalah implementasi teknisnya. Jadi gampangnya adalah arsitektur komputer adalah bagaimana programmer, pengguna atau user itu memberikan instruksi atau perintah. Kemudian organisasi komputer ini adalah menjalankan apa yang diinstruksikan oleh pengguna atau user atau juga programmer, dieksekusilah sebuah instruksi tersebut. Jadi keduanya itu saling melengkapi untuk membentuk sistem komputer yang berfungsi. Kemudian sistem biner. Komputer menggunakan sistem biner 0 dan 1 karena kesederhanaan dan kendalanya adalah merepresentasi fisik melalui sinyal listrik on off serta ketahanannya terhadap gangguan. Kemudian siklus instruksi CPU. CPU menjalankan program melalui siklus instruksi yang teratur, fetch, mengambil instruksi dekode, menerjemahkan instruksi, execute, dan menjalankan operasi dan setelah menyimpan hasilnya. Hierarki memori. Sistem memori terdiri dari beberapa tingkatan. Register tercepat, terkecil, CC lebih cepat dari RAM, lebih kecil, RAM cepat, volatil, besar, dan ROM non-volatile permanen. Setiap jenis memori memiliki peran spesifik dalam mengoptimalkan kinerja sistem. Jadi saling melengkapi lah, simbiosis naturalisme. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan salahnya itu murni dari saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.